Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita kembali berjumpa dengan saya Pendeta Rudolf Manhutu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan ini akan kita beri judul Siap di Proses Tuhan. Mari saudaraku, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, datanglah dan berfirmanlah kepada kami saat ini. Tuntun dan bimbinglah kami untuk memahami kehendak-Mu melalui kuasa Roh Kudus, agar kami tidak saja sekedar dilengkapi, tetapi sekaligus dimampukan untuk hidup memuliakan Tuhan dimanapun Tuhan Engkau mengutus kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah. Haleluya. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kali kita melihat sesuatu yang dahsyat yang terjadi di luar logika kita, biasanya kita akan berkata secara spontan, tiada yang mustahil bagi Allah. Mungkin kata-kata ini juga terungkap saat kita kembali membaca kisah dari Rasul Paulus yang pada saat itu masih bernama Saulus. Ketika itu Saulus mengalami Kristofani, artinya penampakan diri Tuhan Yesus. Seketika itu pula Saulus hanya bisa rebah ke tanah dan mendengar suara Tuhan Yesus yang menegurnya. Padahal sebelumnya dengan angkuh ia mendatangi imam besar untuk meminta surat kuasa demi memuluskan keinginannya menangkap para pengikut Kristus. Saulus ternyata punya alasan kuat untuk melakukan semua itu, yaitu demi ketaatannya terhadap ajaran agama Yahudi, agama yang dia anut sebelumnya. Hal ini terungkap dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-23. Dengan sangat bersemangat Saulus melakukan penganiayaan kepada orang-orang Kristen dengan kekuatan dan kekuasaan yang ia miliki. Tetapi kemudian keadaan berbalik. Di jalan menuju Damaskus, Kristus menampakkan diri dan Saulus hanya bisa terkapar tak berdaya. Matanya tak kuasa melihat. Dan Yesus berkata dalam ayat 5, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Itu berarti apa saudaraku? Itu berarti menganiaya umat Tuhan sama dengan menganiaya Tuhan Yesus sendiri. Selanjutnya, apakah Yesus marah dan segera menghukum Saulus? Tidak. Tuhan Yesus hanya berkata dalam ayat 6, "Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan kukatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Ternyata Tuhan Yesus inginkan pertobatan Saulus, bukan penolakan, bukan pembangkangan atau pemberontakan. Dan Saulus melakukan semua itu. Ia bertobat, ia berbalik, dan menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia. Saudara-saudaraku, adakah di antara kita yang masih mengeraskan hati saat Kristus memanggil melalui gerejanya? Masih ingatkah saudara, berapa banyak alasan yang pernah saudara ungkapkan untuk menolak panggilannya? Tahukah saudara, saat menolak panggilan gereja untuk melayani Tuhan, kita dapat juga berkata itu sama dengan menolak Tuhan Yesus yang memanggil saudara. Dia memanggil kita melalui gerejanya. Marilah saudaraku, janganlah keraskan hati, jangan tolak dan jangan menghindari Dia yang dengan lemah lembut memanggil kita. Berserahlah untuk diproses Tuhan menjadi alat dalam tangannya. Percayalah, kalau Tuhan Yesus masih mau memanggil kita, berarti Dia masih mengasihi kita. Amin.